Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya di rumah kelas 3. Oke, hari ini hari ke-11 kita puasa di bulan Ramadan ya. Semoga puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman hari ini akan belajar bersama Bu Arum. Nah, mohon maaf untuk kemarin yang sudah melihat poster Bu Arum akan menjelaskan materi sumber lipat. Ada kelewatan sedikit. Sekarang Bu Arum akan menjelaskan materi tentang tema 8 kelas 3 Pelajar Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang. Nah, manfaat dari pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui macam-macam rambu-rambu dan mengetahui manfaat dari beberapa tanaman obat yang ada di sekitar kita. Oke, karena tema kita Pelajar Muda Karana, sebelum memulai pembelajaran, Bu Arum mau mengajak kalian untuk bernyanyi sedikit. Bernyanyi bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu dengan judul Pramuka Sejati. Nah, kalau yang sudah bisa, boleh mengikuti Bu Arum bersama-sama bernyanyi. Oke, Bu Arum hitung ya. 1, 2, 3. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa pelajar muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya. Itulah pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya. Itulah pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Nah, cukup ya. Setelah bernyanyi, Bu Arum harap kalian lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Arum. Langsung saja, kita langsung memulai pembelajarannya, yaitu tentang Aku Suka Berpetualang. Nah, sebelumnya, secara sederhana, berpetualang itu apa sih? Nah, berpetualang itu adalah bepergian ke suatu tempat atau suatu daerah. Nah, tempatnya itu bisa ada di daerah perkotaan atau bisa juga ada di daerah pedesaan. Tetapi Bu Arum ingatkan ya, untuk kali ini karena kita sedang masa lockdown, kita diharuskan untuk di rumah saja, stay at home, jadi tidak boleh untuk bepergian dulu ya. Kita harus tetap di rumah. Nah, balik lagi kita tadi berbicara tentang berpetualang, itu bepergian ke kota, ke daerah perkotaan atau ke daerah pedesaan. Bu Arum akan bahas satu persatu. Misalkan kita akan bepergian ke daerah perkotaan, kita ingat lagi. Oh, kira-kira jalanannya itu kalau di daerah perkotaan ramai atau sepi ya? Pasti kalau jalan di daerah perkotaan pastinya ramai, kan? Nah, kemudian coba ingat lagi, kalau di daerah perkotaan di kanan dan di kiri jalannya, kira-kira kalian menemui apa? Oh, coba ingat lagi. Pasti kalian menemukan bangunan-bangunan yang tinggi, entah itu bangunan perkantoran, bangunan supermarket, atau hotel-hotel, ya kan? Nah, selain bangunan-bangunan di kanan dan di kiri jalan, kita juga bisa menemui apa di jalan raya? Tentu saja kendaraan, ya. Kendaraan baik kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Oke, selanjutnya, jika kita sedang berjalan di jalan raya menggunakan kendaraan, pastinya ada rambu-rambu lalu lintas, iya apa tidak? Iya pastinya ya, ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintasnya itu dibagi menjadi 4. Ada rambu perintah, rambu peringatan, rambu larangan, dan rambu petunjuk. Bu Arum yakin kalian setiap bepergian ke kota pasti akan menemui rambu-rambu yang seperti itu. Ya, rambu perintah itu Bu Arum kasih penjelasan sedikit. Rambu perintah itu biasanya
bentuknya itu bulat, kemudian latarnya itu berwarna biru, kemudian ada gambar yang berwarna putih. Nah, biasanya ada gambar anak panah itu belok ke kanan, berarti mengharuskan para pengendara motor atau mobil untuk berbelok ke kanan. Sebaliknya, jika berbelok ke kiri, maka panahnya akan menunjukkan ke kiri. Kemudian ada lagi yang biasanya ditemukan itu batas kecepatan minimum. Batas kecepatan minimum itu bagaimana? Misalkan biasanya tertulis 60 km. Itu artinya apa? Itu artinya para pengendara sepeda motor atau mobil paling cepat memacu kendaraannya itu 60 km per jam. Maksudnya seperti itu ya. Lanjut, yang kedua itu ada rambu peringatan. Nah, rambu peringatan itu latarnya berwarna kuning biasanya, kemudian ada gambarnya berwarna hitam. Bu Arum kasih contoh sedikit penjelasannya ya, karena di sini tidak sedia gambar. Jadi nanti ada gambar mobil, kemudian ada miring ke kiri seperti ini. Nah, itu kemudian ada garis yang bergelombang ke depan. Itu artinya apa kira-kira ya? Oh, ada mobil, terus ada garis bergelombang ke depan. Itu artinya jalanan yang kalian akan lalui ke depan itu licin. Seperti itu ya. Kemudian ada anak panah yang berkelok-kelok ke atas. Itu kira-kira apa artinya ya? Nah, artinya itu adalah jalan yang akan kalian lalui ke depan itu akan berkelok-kelok penuh dengan belokan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, rambu peringatan yang terakhir itu ada latarnya itu berwarna kuning, kemudian ada gambar tebing. Nah, kemudian lagi ada tanah-tanah yang berjatuhan dari atas tebing. Nah, itu artinya daerah yang kalian lewati adalah daerah yang rawan longsor. Nah, begitu ya. Yang ketiga itu ada rambu larangan. Dari namanya sudah jelas larangan. Oh, berarti dilarang untuk apa? Tergantung dengan rambunya. Bu Arum contohkan. Biasanya kalian jika mau parkir itu di tempat parkir ada tulisan atau rambu yang berbentuk bulat, kemudian latarnya warna putih, ada huruf P-nya di tengah, kemudian tapi dicoret oleh warna merah. Artinya apa ya kira-kira? Nah, P itu singkatan dari parkir. Nah, karena dicoret berarti dilarang parkir. Nah, jadi kalau ada kalian menemui rambu-rambu seperti itu, berarti kalian dilarang parkir di daerah atau area parkir tersebut. Lagi contoh satu lagi, ada huruf S dengan latar warna putih tetapi dicoret warna merah. Itu artinya apa kira-kira ya? S itu singkatan apa ya? Oh, stop. Nah, berarti di area itu kalian dilarang untuk stop, dilarang untuk berhenti. Begitu ya, itu rambu larangan. Yang terakhir ada rambu petunjuk. Nah, dari namanya sudah jelas ya, rambu petunjuk itu berarti untuk menunjukkan suatu tempat. Tempat apa? Nah, bisa jika gambarnya itu tanda tambah plus warna merah. Itu artinya rambu menunjukkan rumah sakit. Kemudian jika ada gambar sendok dengan garpu, itu kira-kira apa ya? Nah, itu sudah bisa ditebak ya. Itu artinya menunjukkan tempat makan atau rumah makan. Itu rambu petunjuk. Nah, itu kalau kita bepergian ke kota. Apa kita selamanya akan bepergian ke kota? Tentu tidak ya. Kita bisa juga bepergian ke daerah pedesaan. Nah, ke daerah pedesaan, kira-kira kapan ya kita bisa bepergian ke daerah pedesaan? Nah, biasanya di waktu liburan sekolah itu kalian pergi mudik ke tempat mbah atau tempat nenek yang biasanya ada di daerah pedesaan. Nah, di sana kalian bisa melakukan petualangan-petualangan sederhana.
Atau dalam pramuka juga ada istilah itu mencari jejak. Nah, mencari jejak ini termasuk kegiatan berpetualang. Nah, tetapi dilakukan bersama-sama dengan satu kelompok biasanya. Nah, dalam kegiatan mencari jejak ini nanti kalian akan menemui pos-pos seperti yang kalian temui pada waktu pesta siaga. Ada pos tali temali, ada pos yel-yel, ada pos penciuman dan lain-lain ya. Itu nanti kalian akan menjumpai itu. Tapi bagaimana caranya kalian mengetahui arah atau tempat pos-pos itu? Nah, pastinya harus ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu ini nanti sudah disediakan oleh panitia yang menyelenggarakan mencari jejak itu. Nah, biasanya rambu-rambunya ini akan ditempelkan di pohon-pohon atau ditancapkan di pinggir jalan yang kalian lewati. Nah, untuk rambu-rambu yang ditemui saat mencari jejak itu lebih sederhana daripada rambu-rambu yang kita temui di perkotaan. Contohnya, jika kita menemui atau melihat ada tanda silang ya, tanda silang warnanya merah, itu artinya kalian tidak boleh melalui jalan tersebut. Jika kalian menemui anak panah yang mengarah lurus ke sana, berarti kalian boleh melalui jalan tersebut. Nah, yang terakhir, Bu Arum kasih contoh yang ketiga, itu ada garis horizontal 3 berjejeran, itu ada garis gelombang yang memotong di tengahnya. Nah, itu kira-kira apa ya? Itu artinya daerah itu, di dekat daerah itu ada sungai tapi yang dangkal. Yang dangkal itu sungainya tidak dalam, ya, sungainya cetek. Begitu. Nah, karena mencari jejak ini biasanya dilakukan di pedesaan, di daerah pedesaan, tidak mungkin kan kita di kanan kiri itu melihat ada gedung-gedung perkantoran atau hotel, tidak mungkin. Pasti yang kita temui adalah sawah dan perkebunan, ya kan? Nah, sawah-sawah dan perkebunan itu pasti banyak ada tanaman-tanamannya, ada pohon-pohonnya, ya kan? Ada tanaman padi mungkin, ada tanaman jagung mungkin juga, ada pohon kelapa, dan masih banyak lagi ya. Di antara sekian banyak tanaman-tanaman itu, ada yang namanya tanaman obat. Wah, tanaman obat itu apa, Bu? Nah, tanaman obat itu tanaman yang bisa dijadikan untuk obat atau bisa disebut juga dengan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini selain dijadikan sebagai obat, bisa juga dijadikan untuk bumbu masakan kalian di rumah. Nah, Bu Arum bawakan contohnya beberapa. Ini contohnya. Jadi, ini ada namanya jahe. Nah, jahe ini termasuk tanaman obat. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui bentuk jahe seperti apa, tapi tidak tahu tanamannya bentuknya seperti apa ya? Apa seperti pohon rambutan atau seperti pohon mangga? Bukan. Tanaman itu bentuknya kecil seperti ini. Nah, jahenya itu adanya di mana? Adanya di bawah tanah atau di dalam tanah. Seperti ini ya. Nah, jahe ini memerlukan waktu 8 bulan dari waktu kita tanam sampai kita bisa konsumsi. Cukup lama ya, 8 bulan. Nah, ini jahe. Sekarang ganti lagi, ada yang namanya ini namanya kapulaga. Kapulaga itu apa? Pasti kalian asing ya mendengarnya ya. Kapulaga itu bentuknya butir-butir, ya, butir-butir seperti merica, tapi diameternya agak lebih besar lagi sedikit. Ini rasanya juga mirip-mirip merica, agak pedas-pedas seperti itu. Nah, ini tanamannya, ini daunnya, ini batangnya seperti ini juga, kecil juga. Nah, kapulaga ini butuh waktu yang lebih lama, 1 sampai 2 tahun baru bisa kita petik buahnya. Aduh, lama banget ya. Ini namanya kapulaga.
Kemudian ada lagi ini namanya apa ya? Jahe? Masa jahe lagi? Bukan, ini namanya temulawak. Aduh, temulawak apa ya? Nah, temulawak itu biasanya kalian jumpai pada minuman-minuman penambah nafsu makan biasanya buat anak. Kalau minuman-minuman itu mengandung temulawak, nanti kalau kalian meminumnya bisa menambah nafsu makan. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai tanaman obat. Ini namanya temulawak. Nah, ini daunnya seperti ini, mirip-mirip ya, tapi pasti ruas-ruas daunnya berbeda. Nah, temulawak ini membutuhkan waktu berapa bulan kira-kira? Membutuhkan waktu 9 bulan. Aduh, lama ya, seperti ibu mengandung. Nah, kita letakkan. Yang terakhir, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang satu ini. Ini namanya kunyit. Nah, kunyit itu yang warnanya kuning ya, yang biasanya ibu kalian dipakai masak, itu namanya kunyit. Ini seperti ini. Tanamannya, daunnya, bagi yang belum pernah melihatnya, ini kunyit. Nah, itu tadi beberapa tanaman obat. Wah, tanaman obat itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Gitu kan? Ya bisa untuk salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh itu apa sih, Bu? Daya tahan tubuh itu imun kita. Jadi dalam masa sekarang ini, apalagi ya dalam masa yang banyak virus dengan adanya virus corona gitu kan. Nah, ini sangat bermanfaat jika kalian nanti meraciknya, meramunya dengan baik, itu bisa jadi nolong untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya terhindar dari segala virus dan penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian Bu Arum kasih tips-tips caranya sedikit bagaimana meramu, gitu kan, membuat minuman dengan menggunakan rempah-rempah. Nah, Bu Arum kasih resepnya. Yang pertama itu ada 1 ruas limpang jahe, ya, 1 ruas limpang jahe yang tadi itu jahe. Kemudian 5 butir kapulaga yang tadi bulir-bulir itu, 5 butir saja cukup. Kemudian 2 batang serai. Nah, 2 batang serai tadi Bu Arum enggak itu ya, tidak membawakannya. Nanti kalian bisa meminta bantuan ayah bunda, mungkin serai itu seperti apa gitu kan. Nah, yang selanjutnya 7 butir cengkih. Nah, cengkih itu yang biasanya yang kecil-kecil itu yang biasanya ada di warung-warung yang biasanya dijual berapa butir. Nah, itu untuk penyedap makanan juga bisa. Atau biasanya kalian temui di kue-kue nastar, kue lebaran. Nah, itu biasanya pakai cengkih di tengahnya. Nah, itu bahan-bahan yang tadi itu kalian geprek ya, geprek saja sedikit. Setelah digeprek, kalian masukkan ke panci, kemudian rebus menggunakan 3 gelas air. Nah, tadinya kan 3 gelas air. Kalian tunggu sampai airnya tinggal kira-kira 1 gelas lagi. Nah, kalau tinggal tersisa 1 gelas lagi, berarti ramuan itu sudah siap untuk dikonsumsi, sudah matang. Nah, ramuan ini kan identik dengan rasa yang pahit mungkin, getir, atau pedas ya. Bahkan kalau ini kan ada jahe dan ada kapulaganya. Kalian bisa tambahkan madu sedikit, atau kalau tidak ada madu bisa menggunakan gula aren secukupnya sesuai dengan selera dan kebutuhan. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudah dicampur madu atau dicampur gula, itu tinggal diaduk, siap dikonsumsi. Rasanya tentunya sudah manis ya, tidak pahit lagi kalau sudah dicampur itu. Nah, ramuan itu bisa diminum 1 kali sehari. Jangan banyak-banyak, nanti sakit perut. 1 kali sehari juga cukup, apalagi di bulan puasa ini, 1 hari saja waktu buka puasa itu sudah cukup. Nah, selain itu, selain 1 kali 1 hari, kalian juga harus makan nasi terlebih dahulu sebelum meminum ramuan ini. Kenapa Bu harus makan nasi dulu? Wah, tadi kan Bu Arum sudah katakan ya, ramuan ini itu rasanya pedas, ya kan? Walaupun sudah dicampur gula, pasti ada rasa-rasa sedikit pedas. Makanya kalau dalam keadaan perut kosong kalian makan itu atau minum itu, pasti perut kalian langsung merasakan reaksi sakit.
makanya harus memakan nasi terlebih dahulu. Nah, begitu ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bu Arum. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh japri aja Bu Arum, nomor WA Bu Arum ya, karena ini live streamingnya tidak bisa. Oke, begitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari Bu Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.